Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fida Nabila Aulia, bisa dipanggil dengan Fida, dari mahasiswi S1 Keperawatan 2019, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Tujuan saya kemari untuk memberikan penyuluhan tentang PHBS di tempat kerja dan pentingnya cuci tangan dengan sabun. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari, terutama tentang mencuci tangan dengan sabun. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih 40 menit. Materi yang akan disampaikan tentang PHBS di tempat kerja, manfaat mencuci tangan, langkah-langkah cuci tangan, dan seputar dua hal ini. Baik, untuk itu di sini adakah yang pernah mendengar apa sih kata PHBS itu? PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti ada kaitannya sama dengan kebersihan dan kesehatan. Nah, iya benar banget. PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja itu merupakan upaya memberdayakan para pekerja agar tahu, mampu, dan mau mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. Penerapan ini diperlukan untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif. Nah, setelah kita tahu pengertian dari PHBS dan PHBS di tempat kerja itu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Jadi, setelah kita terbiasa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, produktivitas kerja itu sendiri akan meningkat. Jadi terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan menurunnya angka absensi dari tenaga kerja itu sendiri. Selain absensi juga menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, sehingga memberi dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, indikator-indikator dari PHBS di tempat kerja itu apa aja sih yang kita terapkan? Pertama, tidak merokok di tempat kerja, karena itu akan menurunkan produktivitas dan kesehatan dari para pekerja itu sendiri, baik yang merokok maupun yang tidak merokok, mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Lalu, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja diharapkan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu melakukan olahraga secara teratur dan aktivitas fisik. Jadi bisa merenggangkan otot-otot para pekerja mungkin 5-10 menit atau selama 5-10 menit dalam rangka waktu 2 jam gitu kan. Di situ mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah makan maupun setelah dari toilet, memberantas jentik nyamuk, menggunakan jamban saat buang air, baik itu besar maupun kecil, menggunakan air bersih, buang sampah pada tempatnya, dan menggunakan alat pelindung diri atau biasa disebut atau dikenal dengan APD sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari 9 indikator yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun di air mengalir. Nah, di sini saya membuat poster tentang mencuci tangan dengan sabun di air mengalir itu sendiri. Mungkin nanti bisa saya serahkan kepada para pekerja agar bisa ditempel dan dilihat agar tidak lupa. Selanjutnya saya juga menyiapkan leaflet atau brosur untuk dibaca di rumah maupun di tempat kerja. Ini saya kasih satu-satu. Materi cuci tangan ini sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Jadi cuci tangan itu sebenarnya apa sih? Apa hanya membasuh kedua tangan kita dengan air? Atau harus banget ya dengan sabun? Atau
cukup dengan air di kobokan seperti yang biasa kita makan mungkin di warung nasi padang atau di warteg gitu kan. Nah, jadi cuci tangan itu membasuh kedua telapak tangan kita dengan sabun dan di air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman. Mungkin kita sudah terbiasa untuk mencuci tangan, tapi tidak sesuai dengan pengertian yang saya tanyakan tadi. Nah, manfaat dari mencuci tangan itu sendiri yaitu efektif dan tindakan paling sederhana untuk mencegah penyakit, baik itu infeksi dan penyakit-penyakit lainnya, menciptakan lingkungan yang aman, baik itu lingkungan kerja kita, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan itu pada saat kapan aja sih, ya kan? Yang pertama yang pasti sebelum dan sesudah mengolah makanan. Mungkin ibu-ibu di sini bisa menerapkan hal itu di rumah nanti. Setelah itu sebelum dan sesudah kita makan, setelah kita habis dari buang hajat, yaitu dari toilet, setelah kontak dengan orang-orang yang memang sedang batuk dan bersin, dan yang paling penting adalah sebelum dan sesudah masuk area pabrik, baik itu bagian produksi, pengemasan, dan lain sebagainya, agar kita juga terlindungi dan barang-barang yang kita produksi di sini pun terjaga kehigienisasinya. Jadi kita tahu pengertian, manfaat, dan kapan-kapan aja sih waktu yang tepat untuk kita cuci tangan. Selanjutnya, gimana sih langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benarnya? Yang pertama, basuh kedua tangan kita dengan air mengalir. Taruh sabun di tapak tangan, ratakan sabun dengan kedua tapak tangan. Gosok punggung tangan keduanya. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan gantian, ya hanya satu sisi kan. Terus habis itu jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Seperti itu. Setelah itu gosok ibu jari baik kanan maupun kiri secara berputar. Ini. Setelah itu gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak kiri. Ini sepertinya gantian. Setelah itu dibilas dengan air mengalir lagi. Di situ keringkan dengan menggunakan baik itu handuk, lap tangan maupun tisu. Nah, mungkin ada di sini ibu maupun bapak yang mempunyai anak-anak kecil di rumah atau anak-anaknya di rumah untuk ingin juga mengajarkan dan membiasakan dari dini untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan. Ada lagunya nih yang gampang ya. Nah, lagunya itu tapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya, jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya, di air mengalir, dibilas hingga bersih. Nah, itu salah satu lagu supaya lebih mudah menghafal langkah-langkah dan urutannya, terus juga supaya nggak bosan juga dan mengisi waktu luang dalam mencuci tangan. Nah, setelah ini kita akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan secara langsung tentang langkah-langkah mencuci tangan itu sendiri. Nah, kan pakai sabun, basahi pakai sabun, kayak gini. Nah, nyanyiin deh. Tapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya, jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya,
Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Setelah itu keringkan dengan baik itu handuk, lap bersih, dan tisu. Nah, kita sekarang sudah di penghujung acara. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada penjelasan dan perkataan yang sudah saya paparkan tadi kurang jelas? Jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengambil kesimpulan. Kenapa sih PHBS di tempat kerja itu penting dan kenapa saya bawakan itu, kenapa sih harus cuci tangan dengan air bersih, dengan air mengalir dan dengan sabun? Karena PHBS di tempat kerja itu sangat penting untuk para pekerja, karena waktu kita di tempat kerja dalam sehari lumayan lama, kurang lebih 10 jam dalam sehari. Maka jika kita bisa tertib dalam menerapkan PHBS di tempat kerja, kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dan tetap beraktivitas secara produktif. Jika kita sudah terbiasa, maka kebiasaan itu akan terbawa, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat kita. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan kesimpulan sudah saya paparkan, mari kita review apa saja materi dan yang sudah kita pelajari di hari ini. Yang pertama, apa sih tujuan dari PHBS itu? Apa tujuan dari PHBS di tempat kerja? Tujuan menciptakan kerja sehat, maka produktivitas semakin meningkat dan bisa menciptakan kegiatan hidup bersih dan sehat walau di rumah dan di masyarakat. Nah, yang kedua itu kenapa sih cuci tangan dengan sabun itu penting? Apa sih tujuannya? Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan virus seperti corona sekarang. Dan kapan saja waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Sesudah dan sebelum makan, setelah ke toilet, sesudah dan sebelum masuk area pabrik, baik itu bagian produksi atau pengamanan. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan dan review terjawab dengan baik. Berarti Bapak dan Ibu sudah memahami materi yang disampaikan. Semoga bisa terus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya serta menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan. Saya selaku pemateri pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.